Allah. Dari Saung Tahfidz Al-Quran, Al-Ikhlas, Sukamiskin, Al-Samani, Kota Bandung, Jawa Barat. Alhamdulillah pagi hari ini dalam keadaan hidup yang sehat walafiat, segar bugar, udara nyaman untuk kita berbuat, nyaman untuk kita berkiprah, dan terutama kita berkiprah yang terbaik sesuai apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiprah terbaik manusia atau perbuatan terbaik manusia, kata Rasul, khairukum, sebaik-baik kalian. Artinya sebaik-baik kalian itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh semua manusia. Yang terbaiknya itu adalah dia mengta'allamal Quran wa 'allamah. Dia belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Betapa kita menginginkan terus-terusan diberi kemampuan untuk senantiasa belajar dan belajar. Mulai dari membaca, kemudian memahami, kemudian kita mengamalkan, kemudian kita menikmati, dan kemudian kita menyebarluaskan, menyampaikan ya kepada orang-orang di sekeliling kita, terutama ahli-ahli kita, karena kita berkeinginan menjaga diri kita dan ahli kita untuk terhindar dari api neraka. Angkusakum wa ahlikum naro. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Baik api neraka di dunia ataupun api neraka yang beneran nanti di akhirat. Memangnya ada api neraka di dunia? Adanya. Dan sebagian orang sudah banyak yang mengalaminya api neraka di dunia. Bukan berupa api korek api, pentul korek, dan lain-lain. Tetapi adanya kegundahan dalam hati. Adanya ketidaktenangan. Adanya ketidakstabilan. Adanya ketidakseimbangan. Untuk itu kita kembalikan semuanya hadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikhlas untuk menjadi manusia yang diciptakan Allah dengan kesempurnaan ciptakannya. Kita tekadkan dari dalam diri kita untuk menjadi abdinya Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bermohon kepada Allah bahwa kita ridho Allah Tuhan kita ridho Islam agama kita ridho Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh teladan dan berbagai kehidupan kehidupan dari berbagai sisi kehidupan di dunia ini. Meskipun kita tidak bertemu beliau, tetapi ilmunya sampai kepada kita, sinar-sinar kenabiannya sampai kepada kita. Dari itu minta kepada Allah agar kita berikan ilmu, diberikan pemahaman, dan tentunya pada saatnya diberikan kemampuan untuk sesegera mungkin mengikuti apa yang menjadi tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari ini dari Saung Tahfidz Al-Quran tentunya kita juga dalam keadaan bersama bergabung dengan sahabat-sahabat kita yang ada di saung-saung tahfidz. Saung ini bukan berarti saung dalam artian rumah yang terbuat dari bilik ya. Saung ini adalah studio alam untuk meningkatkan gairah di studio alam di masing-masing tempat di rumahnya, termasuk ibu-ibu di sini betahnya di sini ya di sini. Kalau mau betahnya di rumah bisa sambil ngopi, sambil ngurut cai yang disediakan, termasuk yang di sini yang ada air minumnya, silakan Bapak hidupin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pagi hari ini yang sudah bergabung dari Saung Tahfidz Al-Quran di Cirebon Kasopan, Ibu Hilda Martina sama keluarga, dari Cirebon Kanoman, Ibu Irin Apriani bersama keluarga, dari Cipamokolan, Kota Bandung, hadir Kang Ahmad Widiani bersama keluarga. Kemudian dari Bojong Soang, Kota Bandung juga Kang Irwan Fikri bersama keluarga. Dari Tasikmalaya hadir Yulianingsih
dari Sukaraja Tasikmalaya Jawa Barat ya. Kemudian dari Tanjung Jaya Singaparna Tasikmalaya hadir Kang Agus Jafar Sidik, dan juga hadir alhamdulillah Kang Uda Ikhlas ya dari Sariwangi Kota Bandung. Kota apa? Cimahi ya. Alhamdulillah bersama keluarga. Kemudian juga hadir dari Radio Kilait FM Kang Ahmad, Kang Indra Gunadi ya, bersama kru Radio Kilait FM dan juga keluarga besar. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan lanjutkan bahagia kita untuk tetap istiqomah berjamaah membaca Al-Quran. Kenapa disebut bahagia, istiqomah, dan berjamaah? Karena tiga kata ini adalah bagian dari yang kita selalu inginkan di dunia dan di akhirat. Ya, bahagia akan menjadi sumber dari segala jenis kenikmatan di dunia. Bukan kaya, bukan miskin, bukan jabat, bukan rakyat, bukan juga mungkin ningrat ataupun rakyat jelata, tetapi bahagia itu diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati masing-masing orang, dan tentu saja beda-beda. Petani beda bahagianya dengan tukang bubur, beda bahagianya dengan insinyur, beda bahagianya antara menteri dengan mantri. Ya, kalau menteri itu kan tingkat apa namanya, pembantu presiden. Kalau mantri itu pembantu di puskesmas, pembantu dokter, namanya mantri. Tukang suntik ya. Hari ibu mantri nggak bu? Ya mantri kejo. Mantri kejo. Baik Bapak Ibu. Jadi istiqomah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebahagiaan. Kita selalu minta kepada Allah menjadi orang yang istiqomah. Ihdinas syiratal mustaqim. Dan ketika kita istiqomah dan bahagia, kita tidak mungkin sendirian, pasti berjamaah. Baik secara berjamaah cuma berdua ataupun berjamaah secara massal dari berbagai bentuk komunitas ataupun berbagai suku, berbagai bangsa. Nah, pada pagi hari ini yang akan kita lakukan adalah membaca surat ke-35 ya. Surat ke-35, surat Fatir. Surat Fatir. Fatir itu artinya pencipta. Jadi surat tentang sang pencipta. Surat ini diturunkan ketika Rasulullah SAW berada dalam keadaan sebelum hijrah, yaitu berada di kota Mekah, dalam keadaan tentunya mencekam, ya, kemudian dalam keadaan tertekan, dalam keadaan yang serba tidak nyaman untuk melakukan dakwah, yaitu di kota Makkah Al-Mukarramah pada saat sebelum hijrah. Surat ini di dalam Al-Quran disimpan di dalam surat nomor ke-35 dan jumlah ayatnya 45 ayat. Pagi hari ini kita akan baca kurang lebih 11 ayat dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-11. Mudah-mudahan kita dimudahkan dan kita diberikan kesempatan untuk membaca yang terbaik sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing, sesuai dengan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki. Mari kita sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا Alhamdulillah Fati wal ardi wa ja'alil malaikati rasula Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa rubah.
Jami Ja'ilil malaikati rasulan fa'i ahlihatim masna الخلق ما يشاء yarjidu fil khalqi man yasha إن الله على كل شيء قدير inna allaha ala kulli syai'in qadir ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala muskila laha يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم wa ma yamsik wa la mursila lahu min ba'dihi wa huwa azizul hakim يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم ya ayyuhan nasyud kuru ni'matallahi alaikum خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو min khalaqil ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardi la ilaha illa huwa لا إله إلا هو فأنا تؤفكون la ilaha illa huwa fa'anna tu'fakun وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور wa ma yasta'il a'ma wal basiru wa يا in yukadzibuka faqad kadzibat وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqqu ولا fala ta'khudhu يغرنكم بالله الغرور wala yaghurrannakum billahi ghurur إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا
من أصحاب السعير Inna syaitana lakum aduwa fatakhiduhu aduwan innama yad'u hizbahu liyakum minu habis syu'ir. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا Alladzina kafaru lahum adzabun sadidul walladzina amanu wa amilus والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير Alladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun kabir. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا Apaman juin apaman juina lahu su'am فإن الله يضل من يشاء ويهدي inna من Allah yudhillu يشاء man yasha wa yahdi man yasha. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت Alladzi arsala rabbaha fatusirru sahaba fasuknahu ila baladil فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها fasuknahu ila baladil mayyitin faas ya nabihil arda ba'da mautiha. كذلك النشور Kadzalikan nusyur. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا Maka na yujidul izzatu falillahi izzatu يصعد jami'an. الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه Ilaihi yaq'adul kalimus sotibul ala
وعلى والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد والذين يعقلون السيئات لهم عذاب شديد أولئك هو يبور ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعل لكم لا تحمل الأزواج من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا لا بعلمه يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب وما يعمر من ممد ولا ينقص من عمره إلا في الكتاب إن في إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله صدق يسير الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. 11 ayat dari surat ke-35 surat Fatir sudah kita baca. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca ini yang benarnya diterima oleh Allah sebagai amal ibadah dan yang salahnya, yang kelirunya baik karena kemampuan, keilmuan, kesengajaan atau karena ketidaksengajaan, Allah ampuni dosa-dosa kesalahan kita dalam bacaan Al-Quran dan kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengisi sisa umur kita ini dengan bacaan-bacaan Al-Quran makin hari makin baik. Jangan lupa Bapak Ibu, jangan sampai ada sedikit pun rasa bosan atau berkurang dari semangat kita untuk membaca Al-Quran. Kobarkan terus semangat untuk membaca Al-Quran dan juga sertai dengan sholawat. Kenapa? Sempurnaan bacaan Al-Quran hanya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang belajar, bersemangat, dan mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Jadikan penyemangat bagi diri kita hadis tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk yang menjadi golongan orang-orang yang terbaik dari kalangan orang-orang yang akan menjadi penghuni-penghuni surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diingatkan bahwa tingkatan manusia, derajat manusia di sisi Allah nanti di dalam surganya bergantung kepada seberapa banyak yang dia koleksi dari bacaan Al-Quran sampai diamalkan, kemudian dinikmati dan disebarluaskan. Tentunya yang tertinggi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru level berikutnya ada pada para khulafaur rasyidin, kemudian para ulama, para penerus-penerusnya, insya Allah. Apakah kita termasuk hayang nakmah asuh nyebutnya? Tapi kalau hayang terus gimana?
perlihatkan dengan usaha kahayangna ulah hayang tapi eueuh iya. Dari itu yuk, usaha yang pertama adalah mengobarkan semangat. Semangat yang berkobar itu dalam keadaan apapun dia akan melahirkan perbuatan-perbuatan terbaik. Yuk Bapak Ibu. Hari ini kita lanjutkan, setelahnya kita membaca, kita juga ingin memanfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir sebagai alat bantu untuk memahami yang sudah kita baca tadi. Mudah-mudahan dengan membaca kitab tafsir yang sudah diterjemahkan ini, bertambahlah kemampuan kita untuk memahami. Sehingga pada saatnya kita mampu memilih dan memilah mana yang bisa kita amalkan sesuai dengan kadar, kapasitas, kemampuan, dan qadarullahnya bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepada hamba ini adalah kecenderungan berbuat jahat dan kecenderungan berbuat takwa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesempatan untuk selalu menuju ke arah takwa. Bagaimana caranya? Kita harus paham. Nah, kita harus memiliki kemampuan untuk memahami. Sebagaimana doanya tadi, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan karena ilmu itu cahaya, maka kita dengan sedikit demi sedikit mempelajari, kita akan mendapatkan cahaya terang di dalam kolbu. Bapak Ibu, orang yang cahaya terang di dalam kolbunya itu memancar, beda dengan orang yang tidak ada cahaya di dalam kolbunya. Ya, sama kalau logikanya, kalau kita hidup, begitu hidup di dalam kegelapan, beda dengan hidup di dalam keadaan yang terang. Di dalam poek mongkleng buta ngedul, ya, kita tidak bawa senter, tidak bawa alat penerangan, pasti rumput rampak kayak itu tidak jelas arah. Demikian juga dalam kehidupan, kalau kita tidak punya cahaya penerang, maka hidupnya akan asal-asalan, kemudian hidupnya akan tidak terarah. Padahal kita menginginkan hidup ini serba terarah dan serba terang benderang segala sesuatunya, insya Allah. Baik Bapak Ibu, yuk kita mulai dari ayat pertama, baca terjemah tafsir Ibnu Katsir. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4 sayap. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, malaikat itu saya. Makanya kalau suka dalam lagu kan ada malaikatku, dilihatkannya itu pakai saya. Apakah Bapak Ibu bersayap? Ayah oge berkelek punya. Iya. Baik Bapak Ibu, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskan sesudah itu. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi segala sesuatu diatur oleh Allah. Tapi kenapa kita suka ingin ngatur sendiri, ingin mendikte hayang anu, pengen gini, pengen gitu, tanpa berserah diri kepada yang maha mengatur. Akibat dari itu maka akan terjadi dalam kolbu ini gundah gulana, bahasa anak mudanya mah galau, ya, sering galau. Lama-lama dari galau jadi gelau, ya. Tidak sedikit sekarang manusia yang akibat galau. Kalau galau itu kan hanya sekali, kalau 2 kali galau, 3 kali galau, 4 kali galau. Ya, na'udzubillah. Apakah kita termasuk yang sedang galau? Gampang Bapak Ibu, kembalilah kepada yang maha tidak galau. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Aku turunkan kepadamu anti galau. Nah, dan rahmat. Apa itu?
Al-Quran. Jadi pil anti galau itu adalah Al-Quran. Mau satu ayat, mau satu surat, mau satu juz, mau satu Quran sekaligus, semua dalam Al-Quran adalah syifa warahmah. Ya, gitu Bapak Ibu. Ibu suka makan anti galau? Kakak pusing saeutik langsung obat anti galau. Ya. Hei manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepadamu dari langit dan dari bumi? Tidak ada Tuhan selain Allah, ya, yang berhak diibadahi. Maka mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan? Saking sering-seringnya galau sehingga muncul dari dalam dirinya Allah tuh. Akhirnya apa? Itulah orang yang gelau. Orang yang gelau itu dalam Al-Quran disebutnya maghdubi alaihim waladhdallin. Itu teh orang yang sengaja menjadikan dirinya gelau. Ya, gitu, Pak. Ya. Sampai-sampai Allah dibilang punya anak, Allah dibilang punya keturunan, naudzubillah punya istri. Ya, itu teh saking galaunya. Ya, itu jelas galau tubuh ya. Dan jika mereka mendustakanmu sesudah kamu beri peringatan, maka sungguh telah didustakan pula para rasul sebelummu, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Hei manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakanmu, membuat kamu galau, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakanmu tentang Allah. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillahi dzalik. Orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang keras, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Maka apakah yang dijadikan setan menganggap baik pekerjaannya yang buruk, lalu ia meyakini pekerjaan itu baik, sama dengan orang-orang yang tidak ditipu setan? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, Masya Allah, Bapak Ibu ya, inilah yang disebut salah satunya pil anti galau. Baca ayat ini berulang-ulang, ya, pasti kita akan mendapatkan ketenangan. Kalau masih belum tenang, teruskan baca, jangan berhenti. Ya. Dan Allah dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati. Lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan yang semuanya. Itu semuanya kepada Allah lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikkannya, dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Dan Allah menciptakanmu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikanmu berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang, dan tidak pula dikurangi umurnya melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Masya Allah, tabarakallah ya. Semuanya sudah diatur, semuanya sudah diberikan, dan semuanya menyenangkan, membahagiakan. Kenapa terus ada orang yang kemudian tidak bisa bahagia, kesulitan dalam kehidupan, kemudian dia menjadi banyak masalah? Ya, karena dia mengikuti setan. Sedangkan setan itu tugasnya cuma satu, dari
bapaknya moyangnya setan yaitu iblis, yaitu hei tan, nah, kumpul kalian semua, tugas kalian cuma satu, ajak cari teman untuk menjadi penghuni neraka. Jadi tugas setan itu mencari teman di neraka, itulah tugas setan. Ya, kira-kira Bapak Ibu termasuk yang ketangkap setan atau terbujuk setan atau sudah menjadi setan? Naudzubillah ya. Ada orang mau ngaji, ngaos deui, mending kulin. Nah, itu teks sudah menjadi setan, bahkan lebih parah dari setan. Ya, Bapak Ibu ya, kalau setan itu tidak pernah menghamili bini setan, eh, bininya orang lain gitu. Setan itu tidak pernah mengalami bini orang lain, tapi dia menghamili bini setan. Ya, ya Bu ya, benar Bu Edi. Setan itu tidak pernah menghamili bini orang lain. Dia hanya menghamili bini setan. Tapi manusia, bini orang banyak yang dihamili, ditiduri. Naudzubillah. Kok Pak tahu? Iya kan banyak sekarang bukti nyatanya. Baik yang sembunyi ataupun terang-terangan atau yang bisik-bisik. Punten, sebenarnya anak ini bukan bapaknya, bukan yang itu, tapi yang itu. Maka tes DNA. Hayang anaknya teh anak gubernur, ngaku-ngaku ibunya gitu. Tante ibu lain. Ibu, bu, ibu maksudnya lain ibu Dede, ibu Dewi lain, ibu Eta gitu punya. Eta teh geus jadi memfitnah setan. Naudzubillah ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang selalu berlindung kepada Allah untuk tidak menjadikan setan sebagai konco atau sebagai teman dewek. Jangan sampai setan dijadikan teman